Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Santizer. Ya. Mestinya gue yang nyapa nih. Gue yang nyapa. Tapi nggak apa-apa nih Bang. Alhamdulillah baik, Bang Adi Warman Karim. Terima kasih banyak ya udah bersedia datang di ini program coba-coba ya, program coba-coba tapi insya Allah impactnya lumayan bagus gitu di Syariah Iconic Talk. Masya Allah, mantap. With Gunawan Yasni. Yes. Bang Adi, kita langsung aja nih to the point. Tapi ngomong-ngomong, kalau With Gunawan Yasni ngingetin gua program lu di Metro ya kan? Apa tuh? Syariah Talk ya? Syariah Economic Talk. With Gunawan Yasni di Metro TV ya? Metro TV. Cuman ini nggak di mana-mana nih. Ini Netflix. Jadi setelah ekonomik, kalau ekonomi kan bicaranya spesifik kan. Okay. Kita bicara yang ikonik, Bang. Oke. Kalau bicara ikonik bisa apa aja. Oke. Bisa kalau sering jalan-jalan kita ketemu yang ikonik gitu ya. Bangunan, pemandangan, pokoknya ikonik lah. Oke. Atau kalau di dunia syariah, yang ikonik kan nggak cuma pemandangan, Bang. Oke. Yang ikonik adalah program-program yang pernah kita jalani, produk-produk kreatif gitu ya. Dan ini mungkin saya harus menyampaikan apa adanya. Bang Adi Warman, buat saya itu adalah ikonik gitu. Kenapa? Salah satu guru pertama awal-awal saya masuk ke syariah, ya salah satunya adalah Bang Adi Warman. Jadi guru yang ikonik gitu, guru yang menjadi inspirator saya untuk bisa terus mengolah, mencoba untuk berkontribusi ya di syariah, bukan hanya di keuangan syariah, sampai ke film, ke novel syariah juga gitu, Pak. Itu sebetulnya yang buat, kalau menurut gue ya, teman gue yang bisa buat sesuatu jadi ikonik adalah persistensi dia untuk mencari sesuatu. Jadi waktu dulu bilang mau bikin novel Stargazer, kita tuh apalah gitu bener ya. Lu bukan penulis, bukan apa, lu jadi bener nggak? Jadi tebel dan di berbagai acara waktu kan dibagiin bener nggak? Terus waktu lu jadi ide gila lu jalan, terus lu ngotot terus, walaupun udah jadi buku terus aja lo, bener nggak? Sampai lu mau cita-cita lagi bikin film waktu itu gelo juga bener nggak? Lu siapa? Biasanya juga bukan. Dan biasanya film-film yang biografi gitu, autobiografi itu kalau orang udah mati, bener ya? Iya ya? Makanya pakai nama sendiri. Biasanya kan film siapa lah Pak Habibie apa semua pasti udah mati. Ini orangnya masih hidup. Dan semua pemeran di semua peran ya di film itu semuanya masih hidup kan? Masih. Yang istri, yang mantan istri, yang kacau ya. Jadi namanya ini kelok udah ya. Jadi itu yang menurut gue ya yang membuat sesuatu jadi ikonik. Ikonik itu kan adalah sesuatu yang beda dari yang lain sehingga orang langsung merecognize ini dia, benar. Nah untuk bisa jadi kayak gitu memang perlu upaya yang persisten terus menerus istiqomah untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kalau dalam ilmu hadis lah benar ya, ada ilmu hadis. Gimana, itu diceritain waktu itu bagaimana orang yang pada hari ini dia berusaha untuk menjadi jualan bakso. Ini lagi cerita tentang sikoh, tentang percaya, apakah orang kalau ngomong percaya apa enggak ya. Apakah dia persisten untuk nyari kebenaran sebuah hadis dirawikan oleh siapa gitu ya. Dia jualan bakso, dia coba-coba seminggu 2 minggu ada yang beli sih, tapi dia pikir mungkin nggak, rezeki saya bukan bakso. Bulan depan dia ganti jualan ketoprak. Lah orang yang baru tahu dia jualan bakso, waktu datang lagi mana baksonya? Udah jadi ketoprak, bener nggak? Ketoprak itu juga. Bulan depan dia ganti lagi jualan sop iga, sehingga dia nggak pernah bisa jadi ikon, bener ya? Karena dia nggak menekuni apa yang telah dia mulai. Nah kalau menurut gue lo salah satunya lah yang membuat lo bisa berhasil sampai sekarang itu karena lo menekuni apa yang lo yakini. Coba deh. Siapa sih yang percaya dengan mimpi lo dulu itu untuk bikin film, bener gak? Iya. Nggak ada kan? Yang ada lo ditolak terus, bener gak? Iya gak? Susah nyari investor. Mintanya sponsor ini ditolak, kita sponsor itu. Tapi lo persisten, lo yakin bahwa ini sesuatu yang
yang bagus, yang ini belum ketemu jodohnya aja, benar nggak? Iya. Belum persisten, terus akhirnya jadi, benar nggak? Jadi kalau menurut gue, ini buat teman-teman semua ya, ini hal yang bagus yang harus kita pelajari. If you want to be someone, be someone to yourself first, gitu bos. Iya, iya. Kalau Bukan lo, orang lain ya. iya, kalau lo mau jadi diri lo, maka lo mesti jadi diri lo bagi diri lo sendiri. Nah, ketika lo udah jadi diri lo sendiri, lo yakin apa yang lo jalanin, maka dia akan gitu. Sip. Nah Bang, kita nggak mau terlalu banyak nih bicarain soal novel, film gue. Kita pengen bicara icon yang lain. Yang tadi gue bilang, Bang Adi itu dalam hidup gue itu adalah seorang icon syariah yang menginspirasi, sehingga gue menekuni ya bidang kita nggak jauh-jauh beda, konsultan juga, dewan pengawas syariah juga, pengajar juga gitu kan. Cuman pasti ada bedanya gitu. Ya, kalau Bang Adi Warman itu yang sangat-sangat ikonik itu, kata orang-orang itu orang yang sangat generous. Generous ya. Generous itu apa sih sebenarnya ikonik yang generous? Jadi kalau orang tuh, wah Bang Adi nih kalau syariah, ngomongin syariah ini generous banget. Satu itu. Terus orang yang selalu kalau bicara syariah, ikonik itu adalah selalu ada makhrij, atau kalau bahasanya Bang Adi itu tikungan gitu. Wah nikung gawat nih ya gitu. Kalau nggak jago balapnya dia bisa terbalik nih gitu kan. Nah, dua hal ini itu yang menurut gue dan menurut khalayak ramai itu ikonik soal Bang Adi. Kenapa sampai apa ya? Mungkin nggak disengaja kali, tapi kenapa ya kok orang tuh bisa melihat Bang Adi itu adalah ikonik di syariah bisnis yang generous dan selalu menginspirasi untuk menemukan selalu jalan keluar, atau bahasanya Bang Adi itu adalah tikungan. Nah, gimana tuh Bang? Yang pertama adalah sebenarnya sesuatu itu kita yakin dan kita suka untuk lakukan berulang-ulang sehingga akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan ini kemudian akhirnya jadi habit kemudian jadi terinternalisasi dalam diri kita, sehingga bahkan orang lihatnya itulah karakter kita benar, karena kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan. Sebetulnya generous itu bisa kita lakukan kalau kita telah melakukannya berulang kali dan kita merasakan betul bahwa sedekah itu nggak bakal bisa ngurangin rezeki, benar ya? Betul. Bahwa kita susah, iya. Bahwa kita nggak punya duit, iya. Tapi pada saatnya duit itu datang bahkan beberapa menit sebelum kamu itu benar-benar perhitungan. Iya. Ya sekarang. Bulan ini kan, bulan ini tanggal berapa ya? Tanggal 3 kalau nggak salah harus bayar cicilan kartu kredit syariah. 4,6 juta. Pas lagi nggak ada duit, bingung gitu deh. Nah, tahu-tahu pada saat yang sama dapat duit di hari yang sama, hari deadline bayar itu 4,7 juta. Jadi Tuhan udah sediain nilainya persis seperti yang dulu kan, langsung bayar udah. Nah, hal-hal seperti itu kemudian menimbulkan keyakinan yang kuat di dalam diri bahwa kalau kita percaya nabung uang di bank, bahwa uang kita nggak bakal digarong oleh banknya, kenapa kita nggak percaya kalau nabung di Tuhan? Benar ya? Kalau kita percaya bahwa ATM itu kita colokin bisa keluar duit, kenapa kita nggak percaya ketika kita butuh duit, butuh uang, kita colokin ATM kita, artinya kita doa sama Allah, duitnya bakal keluar juga. Oh itu icon syariahnya yang being generous itu ya? Itu ya Bang ya? Betul yang generous. Sehingga kita udah duit dapat bagi lagi, bahwa belum dapat tenang aja, ntar pasti ada aja. Memang ada aja, selalu coba nih. Nah untuk yang tikungan, tikungan ini ngetop banget deh kalau di sebagai konsultan syariah itu tikungan. Iya, karena kadang-kadang kita tapi sebetulnya ini orang Indonesia. Kita selalu ada jalan tikus, bisa diatur segala macam. Cuman perbedaan kita antara bisa diatur sama tikungan adalah kita harus cari jalan yang sesuai dengan regulasi. Kalau nikungnya kan kita harus sesuai dengan regulasi. Regulasinya bilangnya apa? Nah, coba kita buat kalau jalannya begini ya bisa dapat jalan solusi. Sedangkan kalau bisa diatur kadang-kadang jalan yang haram kita lakuin. Dalam ilmu tikungan, kalau kita lakukan tikungan itu dengan haram, maka celaka. Itu tapi bukan tikungan.
buat apa pakai konsultan tikungan kalau cuma sekedar nerobos yang haram, bener ya? Iya. Nerobos yang melanggar regulasi. Ya, tikungan orang mau bayar kita karena kita bisa kasih advice tikungan, Iya. karena kita tahu cara yang halal, cara yang tidak melanggar regulasi, tapi bisa ada jalan keluarnya. Itu. Jadi tikungannya itu ini ya, bukan nabrak ya. Ya. Itu doabitnya, batasan-batasannya, Betul. restrictionnya yang nggak Betul. boleh keluar dari syariat itu dijaga. Mesti jaga. Jadi nikungnya itu ya sesuai dengan Betul. koridornya. Nah, ketika kita jadi konsultan, yang satu lagi ya, ketika kita jadi konsultan, kita kan tidak terlibat langsung dengan masalah. Sehingga kita punya luxury, kita punya kemewahan untuk melihat masalah itu tanpa ada keterikatan emosi di dalamnya. Sehingga kita bisa melihat tikungannya. Kalau enggak, kita nggak bisa, Bos. Jadi helikopter view itu ya bisa melihat kayak di ini lah ya, di sirkuit gitu ya. Nah, kalau yang drivernya tuh kayaknya susah gitu melihat. Harusnya tuh belok kiri, belok kanan gitu. Tapi kalau kita punya helikopter view gitu kan, di tempat yang tinggi gitu kita bisa lihat ini dia harusnya belok kiri, nggak apa-apa gitu. Nggak akan terjadi kecelakaan dan lain-lain gitu ya kira-kira. betul banget. Wah, ini luar biasa nih Bang. Jadi tikungan syariah itu bukan nabrak, pastinya nggak nabrak, tapi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Nah Bang, tadi Abang bilang being an icon itu ya tadi nyontohinnya gue kan, sebenarnya ada orang-orang lain termasuk Abang sendiri gitu kan ya. Itu persisten, konsisten. Bang Adi Warman yang gue kenal dari zaman masih kuliah di FEUI, Abang kan kakak kelas kan. Berapa tahun bahkan kita 6 tahun kan 6 tahun gitu. 6 tahun kita ngeliat Abang tuh dulu waktu kuliah tuh udah orangnya Islami banget nih. Nah, itu Abang tuh terlihat persisten, konsisten, walaupun mohon maaf kuliahnya tuh kayak gue juga gitu, SMA di American School gitu. Siapa yang orang bisa nyangka, oh Gunawan masuk ke syariah gitu kan. Dulu kelakuannya nggak gitu lah gitu. Nah Abang juga gitu, sekolah semua Amerika gitu kan. Tapi kok bisa gitu ya, pulang dari sana itu malah makin getol gitu dibandingin waktu kuliah di FEUI gitu kan. Hidup tuh hidup tuh selalu kayak gitu. Allah tuh maha sayang sama kita, sehingga Allah selalu menarik kembali kita ke jalannya. Itu kira-kira. Jadi namanya juga waktu muda biasalah kita gitu kan. Tapi yang saya ingat betul ya waktu SMA, waktu segala macam kita zaman disco, zaman beranteman dulu kan. Tapi nggak kayak sekarang tawurannya dia lo nggak. Ini mah beranteman biasalah anak SMA zaman dulu tahun 80-an ada. Ada satu hal yang saya nggak tinggalin waktu itu karena pesan dari orang tua, pesan dari oma, dari kakek nenek ya, sholat 5 waktu. Sehingga tingkat kenakalan itu begitu azan dia berhenti nakal, betul ya, sholat dulu, habis nakal lagi, ntar azan lagi, asar sholat lagi. Jadi ada kontrol, jadi nggak meledak gitu, nggak asimptotik tuh nakalnya, karena dia selalu turun lagi sholat, sehingga itu sebetulnya menjaga kalau bahasa sekarang musul tuh keterkaitan, ketersambungan kita sama Tuhan. Nah, ketersambungan kita sama Tuhan itu yang membuat kita, walaupun ibaratnya ikan laut yang hidup di laut suasananya semuanya asin, tapi ikan laut kan nggak jadi asin rasanya, karena ada musul itu, karena ada keterikatan dengan Tuhan itu. Nah, ketika kita mempunyai keterikatan dengan Tuhan itu biasanya Tuhan namanya University of Life. Tuhan mendidik kita tuh, sehingga kita lakukan dosa. Tapi sebenarnya Tuhan itu lagi mau ngajarin kita supaya kita tobat, supaya kita nyeselnya atas dosa yang kita lakukan itu, betul ya? Kalau nggak lakuin dosa itu, kita nggak nyesel ya. Jadi ini kita nyesel, nangis sama Allah, maaf ya Allah, ampun saya buat dosa lain kali nggak, betul? Kita naik satu tingkat tuh sebetulnya, betul ya? Begitu seterusnya. Sehingga pada saat itu misalnya kan, kalau baru tobat itu biasanya kita mau nambah
girohnya tinggi. Iya, iya. Giroh tinggi, ilmu kurang. Biasanya gitu tuh stepnya. Semangat dulu, Nah, tapi ini kurang. Kalau semangat kurang. Islamnya tinggi, Iya, ilmu iya. kurang. Itu semua serba haram. Apa-apa haram. Jadi aneh waktu itu kelakuan gue juga, benar nggak? Belum tahu tikungan. Waktu itu ya belum. Jadi kalau pesta kawinan yang berdiri-berdiri, gue jongkok karena yang makan masuk pakai 3 jari, meong-meong gitu, benar. Yang nggak masuk akal. Karena semangat Islamnya tinggi, tapi ilmunya kurang. Iya, iya. Nah, nanti kalau kita udah seimbang lagi, nanti di suatu saat kelak kondisinya beda. Ilmunya tinggi, semangatnya kurang. Oh. Nah, kalau itu semua serba boleh. Ada tikungannya, ada tikungannya, Ada tikungan. ada domainnya, ada dalilnya bener. Iya, iya, iya. Dan nanti dia akan stabil lagi, sehingga ilmunya semangatnya sama. Itu kayak ini ya. Dengan kita bertobat tuh kan sebenarnya Allah sendiri yang bilang gitu kan ya. Apa bahasanya di dalam Al-Quran tuh surah Al-Baqarah ya. Surah kedua ayat 222 tuh. Itu surah ini apa? Surah sama ayat favorit gue, Bang. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi sering kita baca kalau kita lagi wudu kan gitu kan ya. Jadi Allah itu cinta kalau kita bertobat. Kalau kita nggak pernah ngerasa salah, Betul. kalau nggak pernah merasa nggak apa-apa nih, safe aja nih, tabrak aja gitu ya, nggak bakal nikung juga gitu. jadi kalau kita sering minta ampun sama Allah, maka kita melihat bahwa tidak ada sesuatu yang harus kita tabrak, tapi kita mampu menghindarinya dengan lingkungan yang smooth gitu ya kira-kira. Di satu sisi lain itu juga mengajarkan pada kita nggak boleh memandang rendah pada orang yang berbuat dosa. Oh iya, benar banget. Jangan kita merasa suci. Lo pendosa lo. Jangan. Dalam Imam Tasawuf sebutkan orang yang memandang rendah orang si pendosa, maka dia lebih rendah daripada pendosa. Lah Nabi Musa alaihissalam kan mukul orang mati, benar nggak? Berarti kan membunuh orang, benar? Iya benar. Tapi kalau kita mandang rendah seorang pembunuh kan jadi cilaka dong, kita salah benar nggak? Anaknya Nabi Adam misalnya. Jadi dalam pemahaman kami ya gitu ya, kita berbuat dosa itu bagian dari hidup yang Allah atur sebagai pelajaran hidup bagi kita, agar kita menyadari kesalahan kita, bertobat kembali kepada Allah, jangan lakuin dan jangan pandang rendah pada orang yang lagi buat dosa. Bisa jadi dia udah tobat, bener gak? Kita terus saja gosipin dengan banyak tuh ya hadis-hadis yang ya istilahnya ahli ibadah malah masuk neraka, yang ahli pendosa nggak usah disebut lah dosanya apa ya, malah masuk surga gitu kan, cuman karena satu perbuatan yang kita anggap mungkin sepele banget gitu ya Bang. Udah lanjutin terus, semangat, istiqomah. Bikin film kedua kayak bikin film kedua. Iya, insya Allah istiqomah, dan apa bahasa Inggrisnya konsisten gitu ya. Tapi ini harus dibuang jauh-jauh. Bukan konsisten itu ingin menjadi sebuah icon sebenarnya. Cuman kita hanya sekedar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita nggak perlu mau jadi orang top, biar Allah yang bikin kita top, bener kayak gitu aja lah. Jadi kalau bicara syariah iconic talk itu sebenarnya kita bicara sesuatu yang bersahaja aja kan. Betul. Kebetulan aja jadi icon. Bang, oke. Ini mungkin permintaan terakhir nih dalam sesi kita ya, syariah iconic talk with Gunawan Yasti. Abang punya ini kan di luar sana nih banyak ya yang baru mau mulai berkecimpung di syariah gitu ya. Kemarin tuh sempat dengar statistiknya katanya kalau lulusan syariah itu yang terserap di dunia kerja itu justru paling banyak tidak terserap. Nah, ini kaitannya sama syariah iconic talk. Kira-kira apa sih yang harus dibikin di mereka itu konsisten itu, sehingga jangan sampai nih kita udah belajar nih syariah gitu kan. Gue juga dulu gitu. Pertama kali terinspirasi sama Bang Adi belajar syariah, nolak jadi direktur lah apa gitu. Kata teman-teman gue, gila lu katanya, kesempatan kayak gitu ditolak-tolakin cuman gara-gara pengen syariah gitu kan.
Tapi setelah sekian tahun, ya mereka lihat sendiri, Sikil jadi lo gitu kan. Oke. Tapi kan, iya perjuangannya panjang ya, kalau dilihat sekarang aja kesannya asik. Nah ini buat adik-adik kita nih, ya kurang besar apa yang harus Yang pertama ya, be the best you can be. Kita harus jadi versi terbaik dari diri kita masing-masing. Kalau kita udah jadi versi terbaik dari kita masing-masing, terserah lah, kayak IPB lah, itu fleksibel banget. Asal kita udah jadi orang yang terbaik dalam versi kita, walaupun latar belakangnya pertanian, kita bisa kerja di mana juga. Begitu juga dengan syariah. Walaupun kita belajar syariah, kalau kita udah jadi versi terbaik dari kita malah bisa masuk kemana-mana. Kalau dalam teori intelijen namanya, ini fase infiltrasi. Anak-anak adik-adik yang lulusan syariah masuk kemana-mana, nyusup supaya di semua tempat ada orang yang punya pemikiran, paradigma, nilai-nilai syariah. Ini yang pertama. Jadi dia be the best you can be. Nah, be the best you can be. Yes. Okay. Nomor 2, kita nggak bisa cuma jadi orang yang terbaik, versi terbaik kita doang. Karena Rasulullah SAW mengatakan nomor 2 nih, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus menyebarkan kebaikan. Kita harus supaya kebaikan. Life is like a mirror. If you do good things, the good things will come back to you. If you do bad things, the bad things will come back to you. In aksantum isantum, di ampun bener. Jadi selain kita menjadi versi terbaik diri kita juga harus menyebarkan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan yang ketiga, ini yang udah dilakukan oleh Gunawan Nasti nih, kejadian yang terakhir nih. Life is like riding a bike. Keep going. If you stop, kita akan fall down. Hidup kayak naik sepeda, jangan berhenti nanti jatuh. Dan cukup. Thank you Bang. Terima kasih banyak nih. Terima kasih banyak. Oh ya, sebelum ini apa ya bahasanya? Ini ada satu produk tanpa ingin novel lagi. Bukan. Ini tanpa pengen pengen membesar-besarkan. Ini ada satu personal dari gue. Iya. Jadi udah ada novel. Film udah nonton dong film. Udah. Ini sekarang ada yang buatin parfum. Ya Allah, ada aja. Parfum nggak kalah kalau dibandingin sama parfum-parfum yang dijual di Dubai atau di UAE atau di Qatar sekalipun gitu. Kita luar biasa. Oke. Ini penonton ya. Ini salah satu lagi ide gila. Mana ada orang punya mau bikin parfum kalau dia belum mentok-mentok tangan udah. Bikin parfum. Keren bos. Thank you. Tapi Bang Adi, jangan bosan-bosan kalau suatu saat kita ngobrol-ngobrol lagi di Syariah Iconic Talk. Muncul dengan segala macam yang baru lagi ya. Yes. Bikin apa kayak ntar sabun kayak apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.